Longlegs digadang-gadang sebagai film terseram saat ini oleh beberapa media. Nicolas Cage mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin memainkan film bergenre horor thriller tentang pembunuh berantai setelah film Longlegs. Dalam film besutan Osgood Perkins tersebut, aktor 60 tahun itu bertransformasi menjadi seorang pembunuh berdarah dingin yang sangat mengerikan yang membuat dirinya tidak ingin lagi memainkan peran seperti itu. Nicolas Cage mungkin tidak dapat dikenali sebagai Longlegs. Tidak hanya dari segi penampilan tetapi juga secara fisik karena ia menggunakan tata rias efek khusus. Di naskahnya tertulis bahwa dia telah melakukan operasi plastik, seperti operasi plastik yang kurang bagus. Dan itu ada di pikiran setiap orang. Tidak hanya menyeramkan dari segi tampang, di dalam film yang naskahnya juga ditulis oleh sang sutradara itu, Nicolas Cage juga dikisahkan sebagai seorang pembunuh pemuja setan, dan seorang pembuat boneka dengan target anak-anak perempuan berumur 9 tahun yang lahir di hari tertentu. Kengerian yang berhasil Nicolas Cage tampilkan sebagai lelaki bernama Dan Ferdinand Choblet, atau Longlegs, berhasil membuat film tersebut digadang-gadang sebagai film pembunuh berantai terbaik yang pernah ditayangkan sejak The Silence of the Lambs, karya sutradara Jonathan Demme pada 1991 silam. Dikisahkan bahwa kasus pembunuhan berantai selama 30 tahun kembali terulang. Pembunuhan tanpa jejak, hanya menyisakan sebuah kartu berisikan simbol dan nama Longlegs. Agen Lee Harker yang baru bergabung sebagai FBI pun diminta membantu menangani kasus tersebut. Kemampuan cenayangnya diyakini sang atasan bisa mengungkapkan siapa sebenarnya Longlegs. Sayangnya kasus ini justru malah membawanya ke masa lalu yang sudah dilupakannya. Kisah kelam antara dirinya dengan sang ibu. Penampilan Maika Monroe yang dinobatkan sebagai Scream Queen layak mendapat sorotan. Ia begitu handal membawa ketegangan di sepanjang film tanpa bumbu-bumbu jumpscare. Jahitan magis dari Perkins juga terlihat saat kalian disuguhkan dua tipe gambar. Dengan format kotak dan lebar. Di mana menjadi caranya tersendiri untuk membuat perspektif penceritaan yang berbeda di sana, sementara tugas Nicolas Cage terlihat jadi lebih ringan, ia hidup seperti sosok penuh teror dengan makeup dan bedak tebalnya itu. Ia tak perlu lagi menakut-nakuti, cukup melihatnya berbicara dan bergerak saja sudah membuat penonton gelisah. Osgood Perkins atau Os Perkins sepertinya benar-benar agresif dalam menceritakan film yang ditulisnya. Ia memberikan teror secara absurd lewat beragam media yang bisa digunakan di dalam film. Penonton pun dibiarkan hanyut dalam ketakutannya terhadap sosok Longlegs. Dan ketegangan demi ketegangan pun begitu terasa saat kita melihat aksi-aksi Lee di dalam 3 babak. Ia begitu kaku dan nyaris sulit berekspresi sebagaimana karakter lainnya, bahkan saat berbincang dengan anak perempuan komandannya pun suasana terasa cukup canggung. Os seperti menyusupkan elemen gaib dan juga psikodrama di sana. Berkali-kali kita dibuat yakin jika kasus ini hanyalah pembunuhan yang dilakukan psikopat terhadap anak-anak yang berulang tahun di tanggal 14 serta keluarganya saja. Hingga akhirnya perlahan misteri demi misteri mulai terungkap dan bagaimana akhirnya Lee terpaksa menemui Longlegs di ruang bawah tanah. Namun semuanya justru malah seperti mengurai benang kusut, kita malah menemukan simpul-simpul lainnya seiring berjalannya film. Momen di mana satu babak berakhir dan babak lainnya dimulai adalah bagian dari teror yang dihadirkan Perkins di sini. Kita seperti hanyut dalam permainan teka-teki yang mungkin tanpa akhir. Apresiasi juga patut diberikan pada sound designer Eugenio Battaglia yang membuat sound dalam film ini seolah menjadi karakter penuh teror. Banyak sekali suara desiran, langkah kaki hingga ambient yang membuat kita yakin bahwa akan hadir jumpscare di sana. Longlegs menjadi film tentang bagaimana kita diteror oleh pikiran kita sendiri saat mencoba menganalisa apa yang ada di dalam frame dan adegan selanjutnya. Biro Penyelidik Federal AS atau FBI dipusingkan pembunuhan serial yang misterius. Pasalnya, pembunuhan terjadi di tengah keluarga dalam rumah terkunci yang tidak memiliki tanda-tanda masuk dengan paksa. Boleh jadi, pembunuhan dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau seseorang dari luar tetapi dikenal baik. Menariknya, pembunuhan terjadi dalam keluarga yang memiliki seorang anak perempuan yang akan berulang tahun. Untuk mengurai misteri, FBI menugaskan perempuan agen yang masih muda, Lee Harker. Sosok Harker dianggap tepat karena ia juga tak kalah misterius.
Ekspresi wajahnya selalu datar, cenderung kosong. Namun, ia memiliki insting yang tidak terjelaskan, tetapi dapat menemukan sejumlah petunjuk penting. Di antaranya, ia memecahkan pesan tersandi dalam kode-kode yang sulit dipahami. Longlegs boleh jadi mendapat respons yang amat beragam. Sebagai kisah horor, film ini tidak banyak bertumpu pada adegan-adegan mengejutkan, alias jump scare. Atmosfer horor justru hadir dari situasi mencekam yang di luar nalar. Misalnya saja ketika Harker dengan tepat memprediksi sebuah lokasi sebagai persembunyian Longlegs.